Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, NIM 09115802200005. Mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar semantik. Konsep definisi semantik. Definisi semantik, kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema, yang artinya tanda atau lambang unsur. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Briot pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 sekarang analisis bahasa. Yang pertama, fonologi, yang kedua, gramatika, dan yang ketiga, semantik atau Sharp tahun 1994 ayat 2. Jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu bagian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yang pengatur atau pelerai dalam persembunyian ayam. Jadi, semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Yang kedua, semantik gramatikal. Semantik gramatikal yaitu studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam setiap kalimat. Dan hal mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masing hujung tanpa tidak tidak hanya dipraktikkan dari kata-kata yang menyusunnya. Yang ketiga, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah bagian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kalimat atau kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Untuk semantik leksikal, makna setiap kata diuraikan di sini. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Yang keempat, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rangkaian waktu, bukan perubahan berbentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Yang kelima, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep komunikasi simbolik dalam menganalisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut semantik. Yang keenam, semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelajari oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjemah dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana, yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Perkembangan semantik. Berdasarkan pemikiran reaksi, perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yaitu
masa perkembangan ini ditandai makna dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Ster tahun 1931 melakukan kajian makna secara empiris bertolak dari satu bahasa Inggris melalui karyanya yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Hubungan semantik dalam ilmu lain. Yang pertama, hubungan semantik dengan ilmu linguistik. Sudah dibahas sebelumnya bahwa semantik merupakan salah satu cabang linguistik. Tentu antara semantik dengan cabang ilmu linguistik lainnya memiliki hubungan yang bisa dikatakan sangat dekat. Yang kedua, hubungan semantik dengan ilmu psikologi. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa psikologi itu merupakan ilmu tentang jiwa dalam berkomunikasi menggunakan kalimat dengan orang lain. Tentu kalimat yang dihasilkan oleh penulis atau pembicara bergantung pada suasana hati maupun keadaan jiwanya. Yang ketiga, hubungan semantik dengan ilmu logika. Dalam berbahasa, memang dituntut agar berbahasa yang logis atau masuk akal, sehingga dapat diterima apa yang ingin disampaikan tersebut. Bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa sastra, yang tidak dituntut harus selalu menggunakan bahasa yang bermakna logis, karena sastra itu pembebasan pikiran menuju alam imajinasi yang mampu menciptakan dunia baru yang berbeda dengan dunia nyata yang kita jalani sebagai mestinya. Yang keempat, hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, bahasa yang memproduksi kalimat-kalimat untuk berkomunikasi dipertanyakan asal penamaannya. Filsuf memang orang yang sanggup mempertanyakan kebenaran sampai ke dasar-dasarnya. Tidak heran jika mereka memiliki bayangan luas dan tidak ingin dibatasi pemikirannya terhadap kebenaran sesuatu. Yang kelima, hubungan semantik dengan ilmu politik. Ada satu ilmu lagi yang sangat mementingkan semantik di dalamnya. Ilmu tersebut adalah ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ketatanegaraan, baik mengenai sistem dasar maupun siasat negara. Pateda tahun 2001 ayat 14 menjelaskan beberapa contoh berkaitan semantik dengan ilmu politik. Itulah yang saya jelaskan tentang konsep dasar semantik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.